Oke, mari kita kembali ke masa lalu. Jauh sebelum ada Indonesia, ada sebuah kekuatan raksasa yang mengendalikan salah satu jalur air tersibuk di dunia, langsung dari pesisir Sumatera. Ini dia kisah tentang Kerajaan Samudra Pasai, sebuah kesultanan yang bukan cuma super kaya karena emas dan ladanya, tapi juga jadi mercusuar peradaban yang cahayanya nyebar ke seluruh Asia Tenggara. Yuk kita bedah ceritanya lebih dalam. Nah, coba deh inget-inget pelajaran sejarah waktu di sekolah. Pasti banyak dari kita yang diajarin kalau Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama di Nusantara kan? Tapi, tunggu dulu, apa benar begitu? Ternyata sejarah itu seringkali jauh lebih rumit dan menarik daripada yang kita kira. Mari kita bongkar sama-sama faktanya. Dan ini dia jawabannya. Kalau kita lihat catatan sejarah, Kerajaan Perlak itu ternyata udah berdiri sejak tahun 840 Masehi. Sementara Samudra Pasai baru muncul di tahun 1267. Bayangin, bedanya hampir 400 tahun. Jadi, walaupun Pasai nantinya jadi jauh lebih besar dan berpengaruh, mahkota sebagai kerajaan Islam pertama itu sebetulnya milik Perlak. Ini nunjukin kalau sejarah itu nggak sesederhana hitam dan putih. Oke, jadi kita sepakat ya, Perak yang pertama. Sekarang mari kita fokus ke sang raksasa itu sendiri, Samudra Pasai. Pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah kerajaan yang relatif baru di ujung Sumatera ini bisa meroket begitu cepat dan mendominasi salah satu jalur laut paling vital di dunia? Semuanya dimulai di abad ke-13. Tahun 1267, seorang pemimpin visioner bernama Murah Silu mendirikan kerajaan ini. Dan perkembangannya luar biasa cepat. Kurang dari 30 tahun loh, kerajaan ini bukan cuma berdiri tegak, tapi juga berhasil mencaplok kerajaan Perlak yang lebih tua itu. Wah, ini sebuah langkah strategis yang bikin kekuatan Pasai langsung berlipat ganda. Nah, aktor utama di balik semua ini, ya, Merah Silu. Begitu naik tahta, dia nggak pakai nama lamanya lagi. Dia mengambil sebuah gelar baru yang bakal terus disebut dalam sejarah, Sultan Malik As-Saleh. Dan ini bukan sekedar ganti nama ya, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah statement identitas baru yang bakal mengubah wajah politik di seluruh kawasan. Terus kenapa gelar Sultan ini penting banget? Soalnya, ini lebih dari sekedar panggilan. Gelar ini tuh kayak mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang formal dari Timur Tengah, sebuah konsep yang sama sekali baru di Nusantara waktu itu. Dengan jadi sultan pertama, Malik As-Saleh itu bukan cuma memimpin, tapi dia juga menciptakan sebuah blueprint atau cetak biru bagi puluhan kesultanan lain yang akan lahir setelahnya. Soal namanya sendiri, ada cerita yang unik banget di baliknya. Menurut hikayat kuno, nama samudra itu terinspirasi dari pertemuan Merah Silu dengan seekor semut raksasa. Iya, semut. Legenda bilang dia menamakan daerah itu Samudra, yang artinya semut besar, setelah kejadian aneh itu. Sentuhan mitos yang bikin sejarah jadi makin berwarna, kan? Oke, kerajaannya udah berdiri, namanya juga udah ada. Lalu, gimana caranya Samudra Pasai ini bisa mencapai puncak kejayaannya? Jawabannya simple, ada dua pilar utama. Pertama, duit yang melimpah dari perdagangan, dan yang kedua, aturan hukum yang modern dan stabil. Kalau di dunia properti ada istilah lokasi, nah itu berlaku banget buat Samudra Pasai. Posisinya itu pas banget di gerbang Selat Malaka. Ibaratnya, dia jadi gerbang tol dunia. Semua kapal dari Arab, India, sampai Tiongkok harus lewat situ. Mereka nggak cuma bawa barang dagangan, tapi juga bawa ide dan ilmu pengetahuan. Inilah yang mengubah Pasai dari sekedar pelabuhan kaya menjadi kampus intelektual Islam terkemuka di Asia Tenggara. Coba kita intip mesin ekonominya. Mereka punya lada, yang waktu itu nilainya kayak minyak bumi sekarang. Semua orang butuh. Mereka juga cetak mata uang sendiri dari emas, namanya dirham. Terus ada sistem pajak yang jelas buat kapal asing, dan yang paling penting, armada laut yang kuat buat jaga keamanan. Ini bukan kerajaan biasa, ini udah kayak multinational corporation versi abad ke-13. Nah, ini dia bukti konkret kekayaan mereka. Lihat deh koin dirham emas ini. Bahannya emas murni 17-18 karat, berat dan ukurannya juga standar. Ini bukan sekedar uang receh, ini adalah simbol kepercayaan. Ini nunjukin kalau pemerintahannya itu stabil, kaya, dan bisa diandalkan di panggung perdagangan internasional. Punya banyak uang itu bagus, tapi biar negara nggak kacau, perlu ada aturan main yang jelas. Dan Samudra Pasai sadar betul soal ini. Mereka nggak cuma memeluk Islam, tapi mereka membangun sistem hukum yang sangat terstruktur berdasarkan mazhab Syafi'i. Hasilnya, tatanan sosial yang teratur dan adil. Sistem peradilannya juga nggak main-main loh.
udah terstruktur rapih banget. Jadi ada yang namanya qadhi yang tugasnya jadi hakim untuk kasus sehari-hari. Terus ada mufti yang perannya ngasih pandangan hukum atau fatwa. Keren kan? Sudah ada pembagian tugas yang sangat jelas menunjukkan birokrasi yang matang. Tapi bagian yang paling bikin salut itu ini, kesetaraan di hadapan hukum. Mau Anda rakyat biasa atau bahkan seorang pangeran, kalau salah ya tetap dihukum. Nggak ada yang kebal hukum. Di zaman di mana darah biru itu sering kali jadi tiket bebas penjara, prinsip ini nunjukin kalau Samudra Pasai itu pemikirannya sudah jauh di depan masanya. Tapi, ya namanya juga roda sejarah. Semua yang pernah mencapai puncak pasti akan ada masanya untuk turun. Setelah bertahun-tahun berjaya, awan gelap mulai berkumpul di langit Samudra Pasai. Nah, sekarang kita masuk ke babak senjakala sang raksasa ini. Runtuhnya Pasai itu bukan kejadian semalam. Ini proses yang panjang, kayak erosi. Dimulai dari gempuran terus-menerus dari tetangga kuat seperti Siam dan Majapahit. Terus, dari sisi ekonomi muncul pesaing berat, yaitu Kesultanan Malaka yang pelan-pelan mencuri kue perdagangannya. Pukulan telaknya datang dari bangsa Eropa. Portugis menaklukkan mereka tahun 1521. Dan akhirnya sisa-sisa kejayaannya diakuisisi oleh kekuatan baru yang sedang naik daun, Kesultanan Aceh. Jadi, kalau mau kita simpulkan, keruntuhan Pasai itu disebabkan oleh badai sempurna. Ada 3 faktor utama. Pertama, diganggu terus dari luar. Kedua, kalah saing secara ekonomi. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal. Mereka rapuh dari dalam. Ada banyak konflik internal dan krisis kepemimpinan yang bikin mereka lemah. Ada kutipan menarik dari Hikayat Lama yang nunjukin betapa dahsyatnya dampak kekalahan Pasai dari Majapahit. Peristiwa ini bukan cuma kekalahan militer, ini juga menyebabkan diaspora budaya. Para ulama dan bangsawan Pasai yang pindah atau dibawa ke Jawa justru ikut menyebarkan pengaruh dan ilmu mereka di sana. Unik ya, sebuah warisan yang justru lahir dari reruntuhan. Oke, kerajaannya memang sudah tidak ada lagi. Tapi ceritanya sama sekali belum selesai. Pengaruh Samudra Pasai ternyata tidak hilang di telan zaman. Mari kita lihat warisan abadi apa yang mereka tinggalkan untuk kita hari ini. Kerajaan boleh runtuh, tapi gagasan itu abadi. Walaupun benteng dan istananya sudah hancur, warisan terbesar Pasai itu bukan emasnya, tapi ilmunya. Pasai itu ibarat pabrik intelektual dan ulama. Dan lulusan-lulusannya ini penyebar ke seluruh penjuru Nusantara, menyebarkan ajaran Islam dan memastikan pengaruh Pasai tetap hidup melampaui usia politiknya. Buktinya, sampai hari ini, jejak kebesaran Pasai masih bisa kita rasakan. Namanya diabadikan di Universitas dan Bandara Malikusholeh di Aceh. Artefak-artefak emasnya bisa kita lihat di museum, dan yang paling penting, model pemerintahan mereka itu jadi semacam DNA atau cetak biru buat kesultanan-kesultanan besar lain yang muncul setelahnya. Pada akhirnya, kisah Samudra Pasai ini bukan sekedar cerita pengantar tidur. Ini adalah bukti nyata bahwa sebuah kekuatan dari Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dunia yang dibangun di atas perdagangan, inovasi, dan ilmu pengetahuan. Ini bukan sekedar sejarah, ini adalah cermin. Dan pertanyaannya untuk kita semua, kalau mereka bisa sehebat itu 700 tahun yang lalu, pelajaran berharga apa yang bisa kita petik hari ini dari kebangkitan dan kejatuhan raksasa Selat Malaka ini?